Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai saudara walau hanya melalui spiritual journal yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 27. Kali ini kita akan membahas tentang menunggu. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membahas firman Tuhan lebih dalam lagi. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan pada kami sampai hari ini. Kami dapat melewati hari-hari kami, itu semua karena anugerah Tuhan semata. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong agar kami dapat mengerti firman-Mu dan mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Apalagi menunggu sesuatu tanpa kepastian. Jika disuruh memilih, kira-kira apa yang saudara pilih? Menunggu antri bayar di kasir atau menunggu pesawat yang delay, yang belum tahu kapan jadwal terbangnya? Tentu saudara memilih menunggu antri bayar di kasir ya. Karena saudara pasti tahu sekian orang lagi giliran gitu. Tetapi kalau menunggu pesawat yang delay dan diumumkan belum tahu kapan jadwal penerbangannya, nah sudah pasti ini sangat menjengkelkan. Saat ini kita akan belajar dari pribadi yang setia dan sabar dalam hal menunggu. Nah, pribadi ini hanya sekali disebutkan dalam Alkitab. Mari kita buka Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 27. Mari kita membaca dari Lukas pasal 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Siapakah Simeon? Ayat 25 tadi menjelaskan bahwa Simeon tinggal di Yerusalem. Yerusalem merupakan pusat politik dan agama di Israel, tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi ketika mereka merayakan hari-hari raya seperti Pondok Daun, Paskah, dan Hari Raya Pendamaian. Nah, orang-orang Yahudi ini berkumpul di Yerusalem setidaknya 3 kali dalam setahun. Arti nama Simeon adalah Allah telah mendengar, dan Roh Kudus ada di atas Simeon. Simeon adalah salah satu orang yang istimewa karena ia memiliki Roh Kudus sebelum peristiwa Pentakosta. Simeon secara khusus dipilih Allah untuk melakukan tugas yang spesifik seperti yang tertulis di ayat 26 ini. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Simeon memiliki kehidupan spiritual yang luar biasa. Ayat 25 tadi menyebutkan bahwa Simeon adalah orang yang benar, artinya orang yang berjalan dalam kebenaran berdasarkan firman Tuhan dan hidup menurut kehendak Allah. Simeon orang yang saleh, artinya orang yang beriman, orang yang baik. Simeon tahu apa yang dikatakan di Alkitab dan dia melakukannya. Mari kita kembali membaca ayat yang ke-26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Simeon tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Disebutkan juga bahwa Simeon sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Bagaimanakah perjumpaan Simeon dengan Sang Mesias? Mari kita membaca ayat 22 dan 23 dari Injil Lukas pasal 2.
Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saat itu Yusuf dan Maria datang membawa bayi Yesus untuk memenuhi hukum Taurat Musa. Pada umur 8 hari, anak sulung laki-laki harus dikuduskan, harus disunat. Karena itu Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah. Kira-kira bagaimana ya situasi bait Allah pada saat itu? Apakah hanya bayi Yesus yang disunat di bait Allah pada hari itu? Bisa ya, bisa juga tidak. Jika ada beberapa bayi, pasti ada juga keluarga lainnya. Kemungkinan yang ikut ke bait Allah adalah kedua orang tua bayi, terus kakek dan nenek dari kedua pihak orang tua si bayi. Berarti banyak orang di bait Allah. Kemungkinan pertama situasi bait Allah saat itu adalah penuh dengan pengunjung yang mau beribadah dan ada beberapa bayi laki-laki yang akan disunat. Kemungkinan kedua bisa jadi hanya bayi Yesus yang disunat saat itu. Beberapa penafsir mengatakan pada saat itu usia Simeon kira-kira 113 tahun. Tentu saja kondisi Simeon sudah sangat tua, penglihatan dan pendengarannya berkurang, tenaga juga makin lemah. Sudah pasti tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah sangat tua. Saya membayangkan Simeon dalam penantiannya melihat Mesias. Ketika umurnya makin beranjak tua, di usia 80, naik ke 90, sampai ke 100, Simeon belum melihat Mesias. Mungkin dan bisa jadi Simeon sudah bosan menanti. Bisa jadi Simeon mulai meragukan apa benar sih Mesias akan datang? Atau bisa jadi dia juga meragukan janji Allah ini. Tadi saat kita berbicara situasi bait Allah saat itu, kemungkinan pertama bisa jadi banyak bayi laki-laki yang disunat pada hari itu. Kalau memang banyak bayi laki-laki yang disunat pada hari itu, tentu Simeon sulit mengetahui mana bayi Yesus Sang Mesias itu. Jika situasi bait Allah hanya ada satu bayi laki-laki yang disunat, bisa jadi Simeon juga ragu-ragu. Apa benar yang datang ini adalah Sang Mesias? Tetapi di ayat 28 jelas dikatakan Simeon tahu bahwa yang datang saat itu adalah Mesias. Simeon tahu betul bahwa bayi yang datang pada hari itu adalah Mesias yang selama ini dinantikannya. Simeon harus menunggu sampai berumur 100 tahun lebih untuk melihat Mesias. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Misalnya menunggu antrian sebagai pasien ketika ke dokter. Orang bisa menghabiskan waktu saat menunggu dengan membaca buku, ngobrol dengan pasien lainnya, bengong, nonton TV yang ada di ruangan itu kalau ada TV, makan permen atau cemilan kalau bawa. Dan sekarang kebanyakan orang sibuk dengan HP-nya. Simeon sedang menunggu Sang Mesias yang tidak tahu kapan waktunya Mesias datang. Simeon juga tidak tahu kapan dia bisa melihat Mesias. Simeon juga tidak tahu seperti apa rupa Mesias karena Allah tidak memberikan ciri-ciri Sang Mesias itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Simeon bisa mengenal Mesias dan hal apa yang dilakukan saat menunggu kedatangan Mesias? Alkitab tidak menjelaskan hal ini. Tetapi kita dapat belajar melalui pribadi Simeon yang adalah orang benar dan saleh. Apa sih ciri-ciri orang benar dan saleh? Pertama,
memelihara iman sampai akhir hidupnya, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, memelihara iman tidak cukup hanya ke gereja tiap minggu, rajin persekutuan doa atau rajin hadir di persekutuan tiap komisi, tetapi memiliki relasi yang benar dengan Bapa. Kedua, hidup sesuai dengan standar Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Menghidupi Yesus supaya memiliki karakter Kristus. Ketiga, tahu tujuan hidupnya, yaitu memuliakan Allah, menyenangkan hati Allah. Keempat, menjaga relasi dengan Allah. Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Menjaga relasi dengan Allah artinya bergaul karib dengan Yesus melalui saat teduh pribadi, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang dibangun didasari firman Tuhan dengan rutin akan membuat iman bertumbuh. Selain merenungkan firman Tuhan, tentu saja berdoa. Bukan berdoa permohonan pribadi melulu, tetapi di dalam doa pun kita bisa memuji Tuhan, bersyukur dan bersyafaat untuk orang lain. Ketika iman bertumbuh, ada kepekaan dalam mendengar suara Allah, mengerti kehendak Allah melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Selain itu, kita dapat mengenal Yesus lebih dalam lagi, selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Yesus, dan pada akhirnya menjadi orang yang benar dan saleh. Kelima, melakukan perintah Allah. Perintah Allah banyak sekali. Salah satunya seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sebagai manusia, pastilah Simeon juga mengalami masalah dalam hidupnya, mengalami kegagalan dalam melakukan kehendak Allah. Tetapi saya percaya dia terus berusaha melakukannya untuk tugas yang istimewa, menunggu dan bertemu Mesias. Simeon harus menanti dengan penuh harapan. Hatinya haus dan rindu untuk bertemu Mesias. Pada hari itu, saat bayi Yesus dibawa kedua orang tuanya ke bait Allah untuk disunat, Roh Kudus membimbing Simeon menuju bait Allah. Hal ini dapat kita baca di ayat yang ke-27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Dan pada akhirnya Simeon bertemu Mesias yang dijanjikan Allah. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita setia menunggu kedatangan Yesus kali kedua? Di dalam menanti kedatangan Kristus kali kedua, sudahkah kita memelihara iman dan menjaga relasi kita dengan Yesus? Kiranya Roh Kudus menolong kita. Beritakan kabar yang baik, umat semua nyanyilah, seperti janji firman-Nya yang akan datang kembali, yang akan datang, yang akan datang pada pagi, siang hari, malam atau seketika, yang akan
pagi, siang hari, malam atau seketika, Dia akan datang, Dia akan datang. Hari itulah teramat mulia, Dia akan datang kembali. Hari itulah teramat mulia, Dia akan datang